Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yang artinya jadilah engkau itu seorang yang pemaaf dan serulah atau ajaklah orang lain itu untuk berbuat kebaikan dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Terjemahan bebasnya seperti itu, dan dari ayat itu bisa kita ambil tiga perintah Allah. Yang pertama itu kita diperintahkan oleh Allah untuk jadi orang yang pemaaf. Yang kedua, ya, kita juga disuruh untuk menyeru atau mengajak orang lain itu untuk berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, kita disuruh meninggalkan orang-orang yang bodoh. Jadi ayat itu mengandung tiga makna tadi yang kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama tadi, kita disuruh oleh Allah jadi orang yang pemaaf. Artinya kalau Allah itu menyuruh, berarti itu sesuatu yang wajib kita lakukan, tidak bisa tidak. Jadi kita ini kan sebagai manusia secara umum kan tidak luput atau tidak lepas dari kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Tapi bukan berarti kesalahan itu dijadikan alasan pembenaran bagi kita untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak. Tapi malah di situ sebenarnya ada nilai ibadah bagi kita kalau kita itu bisa menjalankan perintah Allah tadi. Jadi kalau kita menemui atau mendapatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu saudara, suami, istri, anak, orang tua, atau tetangga, atau teman, atau saudara seiman, dan juga orang lain yang mungkin tidak seiman. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang pemaaf, dan itu wajib artinya. Dan kalau kita bisa mengerjakannya, ya insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita, menjadi amal soleh. Insya Allah seperti itu. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menjadi orang yang pemaaf, maka kita akan dikenai dosa
kita salah, dan itu yang tidak diharapkan oleh Allah. Maka untuk itu kita harus senantiasa berusaha belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena itu di satu sisi ya memang sebagai ujian bagi kita, dan sisi yang lain itu sebenarnya ladang amal yang disediakan oleh Allah untuk kita. Karena apa? Coba kalau manusia itu eh, tidak ada salahnya, atau apapun yang ada di sekitar kita itu tidak ada salahnya. Terus bagaimana kita mau menjadi orang yang baik, dalam arti orang yang pemaaf? Karena kata-kata pemaaf itu terkait dengan sebuah kesalahan yang harus dimaafkan. Kan seperti itu. Maka kalau kita itu paham itu, ya insya Allah itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Kalau kita bisa memaafkan orang lain, karena toh apa yang kita lakukan itu bukan hanya berdampak ke orang lain saja, tapi juga ke kita. Bukankah juga Allah berfirman di dalam surat Al-Isra yang bunyinya in ahsantum li ampusikum benasatum palaha, yang artinya kalau kamu sekalian itu berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Dan kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali kepada kalian. Nah, dari ayat ini juga menunjukkan bahwa kalau dikaitkan dengan ayat yang pertama tadi tentang memaafkan, artinya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain itu ya ada ruginya bagi kita. Bahkan kita itu beruntung, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sebenarnya. Jadi untuk itu ya kita itu melakukan sikap jadi orang pemaaf itu ya harusnya senang, ikhlas, karena toh tidak merugikan diri kita. Toh itu kebaikannya juga bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian juga yang harus kita ketahui, yang namanya memaafkan kesalahan orang lain, itu kan juga bermacam-macam sebenarnya. Maksudnya ada kesalahan itu terkait dengan kita. Istilahnya dia salah karena telah mungkin ya mencela kita atau menjelek-jelekkan kita, padahal kita tidak seperti yang dia katakan umpamanya. Atau dia melakukan kesalahan itu kepada orang lain, bukan kepada kita. Atau dia melakukan kesalahan kepada dirinya sendiri, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya mungkin dia melakukan kesalahan. Tapi intinya kalau terkait dengan ayat yang pertama tadi, kita diperintahkan oleh Allah untuk jadi orang yang pemaaf. Dan itu masih umum, maksudnya tidak hanya karena orang tadi terkait dengan kita secara langsung atau menyalahkan kita, tidak. Tapi bisa jadi semuanya tadi, bisa dia salah dengan kita, bisa salah dengan orang lain.
dan juga bisa salah dengan dirinya sendiri. Atau ditambah lagi bisa salah secara langsung kepada Allah umpamanya menyalahkan Allah, menyalahkan takdir umpamanya, bisa saja itu. Tapi intinya kita harus jadi pemaaf, dan itu perintah Allah, tidak bisa kita anggap sepele, karena namanya perintah ya yang kita tahu biasanya itu wajib dan harus kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan ya akan menjadi dosa, menjadi salah kita di hadapan Allah. Insya Allah seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau umpama ya selama ini kita ini memahami maaf itu tadi mungkin ya belum begitu pas atau benar, atau selama ini juga kita itu tidak terpikirkan seperti itu, maka untuk saat ini ya kita harus latih, harus mulai jadi orang yang pemaaf. Nah, kalau diumpamakan beberapa contoh umpamanya, ya bisa saja dengan teman umpamanya atau saudara seiman. Dia punya salah, mungkin salah dalam pemikirannya atau pendapatnya atau dalam beribadah. Mungkin dalam ibadahnya masih tercampur dengan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk kategori ibadah atau agak menyimpang dan lain-lain sebagainya, yang bisa dimasukkan apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian sikap kita bagaimana, kan begitu? Apakah kita itu diperintahkan oleh Allah mencelanya, menghinanya, mentertawakannya, meremehkannya, atau kita diajarkan seperti ayat tadi, memberi maaf, kemudian juga kita menyuruh atau memerintahkan orang itu untuk berbuat baik, dalam arti ya kalau dia dulunya keliru, salah, ya kita tegur, bisa kasih tahu bahwa yang benar itu seperti ini umpamanya. Terus kemudian kalau orang itu dikasih tahu dengan baik, ternyata dia tidak bisa menerima dengan berbagai alasan, karena mungkin saja orang itu merasa pendapatnya itu sudah benar dan dia yakini itulah yang baik umpamanya, padahal itu salah umpamanya. Ya kita ya sudah tinggalkan saja orang yang bodoh, istilahnya orang yang jahil, orang yang dikasih tahu tapi tidak mengerti. Maksudnya apa? Nggak perlu kita itu terus berdebat yang akhirnya ngotot. Akhirnya biasanya orang itu kalau ngasih tahu seseorang yang salah, ketika dikasih tahu nggak ngerti, nggak paham, sehingga bisa saja kita itu jengkel atau marah. Nah itu tidak perlu. Dan kita kan sudah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berdakwah, tapi umatnya nggak mau menerima kebenaran itu, sehingga Nabi Yunus ada rasa marah atau kesal, sehingga pergi meninggalkan umatnya. Tapi perginya itu dengan membawa semacam kemarahan atau kejengkelan. Nah itu tidak dibenarkan, sehingga Allah mengingatkan Nabi Yunus dengan dimakan ikan, dan akhirnya Nabi Yunus tobat dan Allah mengampuni kesalahannya itu. Karena di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa kalau Nabi Yunus itu tidak minta ampun, maka akan dibiarkan di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, kalau tidak salah seperti itu. Nah itulah pelajaran juga bagi kita.
Kalau kita itu melihat orang yang mungkin keliru tadi, siapapun, yang pertama kita ya maafkan, yang kemudian ya kita ajak ke jalan yang benar, yang baik. Kalau bisa kan seperti itu. Kalau tidak bisa ya mungkin dengan doa, eh, dimohonkan ampun kan oleh Allah, ya juga mohon diberi hidayah, petunjuk, umpamanya seperti itu. Kemudian kalau tadi kita bisa menasihati, ya nasihati. Dan kemudian kalau tidak bisa menerima, ya sudah, nggak perlu kita ngotot atau marah-marah atau kesal, kecewa, tidak perlu. Nah kalau kita kecewa berarti kita juga tambah salahnya, karena semua itu yang terjadi kan atas izin Allah, takdir Allah, dan itu menjadi ujian bagi kita. Kalau kita bisa menjalankan perintah Allah tadi, yaitu wa'rid anil jahilin, tinggalkanlah orang bodoh, tinggalkan di situ bukan dengan kesal, tapi tinggalkan dalam arti sudahlah, tidak usah dipedulikan kalau memang tidak mau. Paling tidak dikaitkan lagi perintah Allah yang lain atau ayat Allah yang lain yang bunyinya la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam menjalankan syariat perintah ini kan tidak ada paksaan. Dalam arti yang mau ya alhamdulillah, yang tidak mau ya sudah. Ya, kita tetap memuji Allah juga alhamdulillah. Kan begitu. Apalagi kok cuman kita, Rasulullah saja di dalam Al-Quran itu kan, di surat Yasin kan ada kalimat wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kewajiban kami kecuali hanya sekedar menyampaikan dengan jelas. Rasul saja juga tugasnya menyampaikan, tidak memaksa pokoknya harus menerima kebenaran itu, tidak, hanya menyampaikan. Sampai paman Rasulullah sendiri yang diajak dalam Islam sampai akhir hayatnya tidak mau, ya karena Rasulullah tidak bisa memaksa. Rasulullah hanya bisa mengajak kembali ke jalan yang benar, itu saja. Setelah tidak mau ya sudah, tugasnya sudah selesai. Kita juga demikian. Artinya kita itu selama ini juga harus seperti itu dengan siapapun, dengan keluarga terdekat atau jauh atau teman atau siapapun itu, harus kita itu pemaaf, terus ngajak yang baik. Kemudian kalau tidak mau ya sudah, tinggalkan saja, tidak usah dipedulikan, dalam arti terus ditambahi dengan kesal tadi, kesal sehingga apalagi sampai mengatakan kata-kata yang tidak enak, tidak baik kan. Insya Allah seperti itu. Nah, satu ayat ini kalau kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ya masyarakat lingkungan kita, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik, dan orang lain juga insya Allah memandang kita itu ya baik, insya Allah seperti itu. Walaupun kita melakukannya ya lillahi ta'ala, tapi paling enggak kan itu otomatis lah, sebuah kebaikan itu biasanya ya disenangi orang banyak. Kalau yang tidak senang itu ya mungkin anggap saja seperti orang yang sakit. Orang sakit itu ditawari makanan yang enak, tidak mau. Baunya saja umpama bakso umpamanya, itu kan enak. Tapi bagi orang yang sakit bisa mual, mau muntah, kan seperti itu. Nah itu seperti kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita sudah berbuat baik kepada siapapun dan bersikap baik, kok ada orang kok ya malah tidak senang, malah iri, dengki, benci, mencela dan lain-lain, bahkan mungkin punya niatan atau makar ya. Bagaimana orang
itu atau umpamanya kita itu disingkirkan umpamanya atau apalah kan gitu. Ya itu boleh jadi karena ada penyakitnya. Walaupun saya sendiri tidak tahu penyakitnya itu kumannya itu bentuknya setan atau iblis ya, walau alam. Tapi yang jelas memang ya kan, kalau kita lihat kita baca di Al-Quran itu ya, setan itu apa dikatakan di dalam Al-Quran, nama ya'murukum bisu wal fahsa, bahwasanya ya setan itu ya mengajak kita itu untuk berbuat ya yang kecil, yang buruk kan gitu. Artinya apa? Kalau ngajak yang nggak baik tadi, biasanya yang nggak suka dengan kebaikan. Artinya siapapun ya, kalau dia itu kok dengan orang yang berbuat baik, mengajak kebaikan, kok ada rasa pokoknya nggak suka. Padahal tidak ada hubungannya, mungkin karena kepentingannya terganggu mungkin, tapi kok pokoknya nggak senang aja. Itu boleh jadi ada sang pembisik yang memang pekerjaannya itu mengajak keburukan dan tidak suka kepada kebaikan. Ya insya Allah kita tahulah, yaitulah makhluk-makhluk Allah yang memang kerjaannya seperti itu. Tapi bagi kita, kalau kita itu umpamanya merasa seperti itu, kok saya itu umpamanya kok nggak tahu ya, kok nggak senang gitu aja dengan dia itu, pokoknya nggak maulah, padahal nggak ada apa-apa. Nah itu sebagai tanda bahwa boleh jadi ada yang membisikin kita yang harus kita singkirkan. Harusnya kita mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Karena orang yang baik itu biasanya dia merasa ini ada yang tidak beres. Kenapa saya tidak suka kepada orang yang berbuat baik semuanya? Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang error di situ. Nah itulah yang harus kita ketahui, hingga jangan sampai kita itu ya keterusan sudah salah terus dinikmati kesalahan itu, bukan langsung disadari oh ini ada yang keliru. Makanya Allah juga menyuruh kita wasari'u ila magfirah, kita itu harus segera kepada ampunan Allah kalau kita itu sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada diri kita. Karena apa? Ya kita kan disuruh ibadah kepada Allah, suruh sujud kepada Allah itu kan semuanya dari otak kita, mata, mulut, telinga, hati, dan lain-lain kan. Jadi artinya apa? Kalau hati kita kok ada rasa itu tadi ya, harusnya kita itu dengan orang yang sama-sama beriman, kita itu saudara, harus ya saling kasih sayang. Kok rasanya saya nggak suka, saya kok benci, dan lain-lain umpamanya, ya itu insya Allah jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran, dan kita kalau mau jujur ya insya Allah tahu pasti kalau sesuatu yang buruk biasanya ada ya pembisik tadi. Naudzubillah, jangan sampai kita itu tergiur, tergoda oleh pembisik itu. Makanya kalau kita itu ngaji Al-Quran, ngaji firman Allah, salah satunya ayat itu, maka kita harus sadar, oh iya ya, kita itu suruh jadi pemaaf. Jadi kalau ada orang yang salah saja, kita harus maafkan, tidak perlu dicela. Kalau bisa diluruskan, luruskan, kan begitu. Nah ini kalau orang itu tidak salah, baik dengan orang lain, baik dengan kita, lah kok kita nyalah-nyalahkan, lah kok kita membenci, ya artinya yang bermasalah itu kita sebenarnya, yang harus diberesi, yang harus diobati. Itu artinya yang sakit itu kita kalau kita seperti itu. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita itu sakit seperti itu. Maka agar jangan sampai kita sakit, ya kita mengadakan pencegahan.
pencegahannya ya kita ngaji Al-Quran yang baik, salah satunya ayat itu tadi kita pahami, sehingga nanti kalau kok ada gejala-gejala mengarah kita kok membenci, tidak suka, tidak memaafkan, wah ini harus segera diantisipasi, harus diobati. Insya Allah seperti itu. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita itu bisa merubah perilaku kita kalau selama ini ya belum jadi orang yang pemaaf. Insya Allah seperti itu. Nah, itu saja, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.